Sebelum melanjutkan menonton videonya, teman-teman bisa support kami dengan cara subscribe channel Magelang Flasher dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi update tutorial video terbaru dari channel Magelang Flasher. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Magelang Flasher Tutorial. Sekarang di tanganku sudah ada handphone Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon. Tadi sudah sempat saya buka casing belakangnya. Dan di Redmi Note 4 Snapdragon dengan kode name Mido ini kasusnya adalah beberapa sensor ada yang mati. Bisa kita cek melalui aplikasi Sensor Box. Untuk aplikasinya silahkan download di Play Store. Untuk sensor-sensor yang ada lingkaran merahnya ini semuanya mati ya, akan kita fixkan itu. Kemudian untuk proses fix sensornya harus sudah terinstall ROM MIUI 8. Jadi buat yang di MIUI 9 atau MIUI 10 silahkan downgrade dulu ke MIUI 8. Kemudian sebelum fix sensor kita juga harus login akun Mi. Jadi bisa kita konekkan ke jaringan, bisa via WiFi ataupun SIM card data seluler. Kemudian siapkan ID akun Mi Cloud. Silahkan buat yang belum punya bisa buat baru lagi. Kemudian kita login kan di akun Mi di pengaturan ya. Kita tunggu sampai terlogin akunnya. Di sini kita pilih lanjutkan. Kemudian kita tunggu juga sampai ada notifikasi cari perangkat. Kita tunggu sebentar. Kalau muncul notifikasi cari perangkat, kita pilih OK aja. Kemudian setelah login akun Mi, langkah berikutnya adalah masuk ke opsi pengembang untuk mengaktifkan buka kunci OEM-nya. Kita klik beberapa kali versi MIUI-nya sampai muncul notifikasi sekarang Anda adalah seorang pengembang. Kita kembali masuk ke setelan tambahan, kemudian masuk lagi ke opsi pengembang. Kemudian buka kunci OEM-nya ini harus aktif seperti ini ya. Kalau belum aktif bisa diaktifkan dengan cara klik tulisan buka kunci OEM-nya. Jadi harus diklik tulisan bukanya. Jangan cuman digeser lingkarannya, tapi harus kita klik sampai muncul izinkan buka kunci OEM. Kalau sudah, sekarang kita letakkan dulu handphonenya dan kita menuju ke tampilan komputer. Kita siapkan filenya. Silahkan download filenya, linknya ada di deskripsi video ini. Dan nama filenya adalah Fix Sensor Mido. File ini terpassword, kita akan ekstrak dulu. Untuk passwordnya saya berikan cuma-cuma gratis, tidak berbayar ya. Passwordnya free. Passwordnya adalah Magelang Flasher, huruf kecil semua dan tanpa spasi. Kita ketikkan Magelang Flasher. Kalau sudah, sekarang kita klik OK. Sudah diketik ya, sudah komplit semuanya Magelang Flasher. Klik OK, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah folder fix sensor yang akan kita flash. Kita ekstrak tuh, kita letakkan di desktop aja agar mudah dicari. Kita klik OK, kita tunggu. Filenya lumayan kecil. Kemudian untuk proses flashnya kita gunakan Mi Flash Tool. Ini isinya dari file fix sensornya seperti firmware tapi tanpa system.img ya, hanya beberapa file untuk fix sensornya. Di sini Mi Flash Tool-nya saya menggunakan Mi Flash Tool versi 2017. Untuk proses install Mi Flash Tool-nya silahkan dipelajari sendiri, sudah sering saya praktekkan ya. Kemudian setelah selesai install Mi Flash Tool dan fix sensornya sudah diekstrak, kita inputkan ke kolom firmware pada Mi Flash Tool-nya. Jadi kita tekan select di sini, klik aja, kemudian arahkan ke desktop. Kemudian kita cari folder fix sensor Mido yang sudah diekstrak tadi. Pilih pada fix sensor Mido-nya, jangan pada image-nya, tapi pada folder fix sensor Mido, jangan folder image ya. Kemudian kita klik OK dan posisinya ada seperti ini, desktop/fix sensor Mido. Kita lebarkan dulu sekarang dan kita kembali ke handphonenya, akan kita siapkan ke mode flash. Sekarang untuk handphonenya kita akan posisikan ke download mode 9008. Kita cek kembali sensornya masih off di sini. Kita akan mematikan handphonenya. Jadi cukup tekan tombol power sampai muncul 4 menu ini, kita pilih daya mati. Setelah handphone benar-benar mati, kita bisa
melakukan test point untuk masuk ke EDL 9008. Untuk yang belum unlock bootloader ya, kita menghubungkan dua titik test point ini menggunakan pinset atau logam melengkung lainnya. Harus melekat rapat antara ujung mata pinset ke titik test point. Jadi posisinya harus kita sentuhkan ujung-ujung pinset ini ke titik test point. Jadi posisikan handphone di tempat yang nyaman untuk melakukan test point. Jangan sampai senggol kanan kiri karena ada komponen-komponen kecil di sekitar test pointnya ya. Oke, sekarang kita letakkan dulu handphonenya dan kita siapkan kabel data. Gunakan kabel data yang bagus, yang tidak goyang, agar proses test point-nya tidak terganggu. Pertama kita hubungkan dulu kabel ke handphonenya. Posisinya handphone harus dalam kondisi mati ya, jangan menyala. Kita coba untuk menghubungkan dua titik test point tadi menggunakan pinset dan posisi handphonenya harus benar-benar nyaman. Oke, sekarang kita coba dulu ya untuk proses test point-nya. Saya posisikan dulu handphone di tempat yang nyaman agar tidak terganggu saat menghubungkan dua titik, sehingga handphone bisa langsung masuk ke EDL mode 9008. Dua titik test point saya hubungkan menggunakan pinset seperti ini. Harus pas, harus rekat. Kemudian kita colokkan ujung kabel lainnya ke komputer. Kalau sudah, kita bisa lepas. Apabila tidak muncul logo MI di layarnya, berarti bisa dipastikan handphone sudah masuk ke EDL mode 9008. Sekarang kita kembali ke tampilan laptopnya. Kita bisa cek dulu di Device Manager pada Windows-nya. Komputer, klik Properties, kemudian ada pilihan menu Device Manager, kita klik. Dan sekarang kita cek status EDL modenya sudah terbaca atau belum pada bagian Podcom dan LPT. Di situ sudah terbaca Qualcomm HS-USB KD Loader 9008 pada COM20. Kita samakan dengan Mi Flash Tool-nya. Kita klik tombol refresh-nya. Fokus pada kolom device, di situ terbaca COM20 sudah sama dengan device manajernya. Untuk COM-nya setiap komputer ini berbeda-beda, setiap lubang USB berbeda-beda. Bisa COM20, COM10 dan lainnya. Kemudian kita klik flash langsung. Sekarang ada proses flashing berjalan. Cukup cepat, tidak sampai 10 detik sudah selesai dan flash done. Sampai di sini kita akan menyalakan handphonenya. Kalau sudah flash done dan resultnya sukses, kita akan kembali ke handphonenya, kita akan nyalakan handphonenya. Dan kembali lagi kita ke tampilan handphonenya sekarang. Kita bisa angkat handphonenya di sini, kita lepaskan kabel datanya. Kemudian kita bisa pasang lagi ini soket sidik jarinya ya. Tadi sempat kita lepas untuk melakukan test point. Kita pasang kembali. Kemudian untuk menyalakan kita bisa lepas dulu baterainya, soket baterainya ini maksudnya. Kita diamkan sekitar 5 sampai dengan 10 detik, kemudian bisa kita pasang lagi. Selanjutnya kita tekan tombol power sekitar 10 detik sampai muncul logo MI seperti ini. Dan kita tunggu proses loadingnya sampai handphone menyala. Kemudian nanti akan kita cek sensornya apakah sudah aktif kembali atau gagal. Oke, sudah muncul ini tampilan handphonenya. Kita coba cek sensornya sekarang. Kita jalankan lagi aplikasi sensor box-nya. Dan ternyata semua sensornya sudah berjalan, kecuali dua sensor, yaitu sensor suhu dan sensor tekanan. Karena memang kedua sensor ini tidak dilengkapi pada handphone ini. Jadi wajar kalau mati karena memang sensor ini tidak ada di handphone ini. Oke, sampai di sini semua sensor yang ada di handphone ini sudah berfungsi kembali. Kita bisa tutup lagi handphonenya, kita bisa rapatkan lagi casing belakangnya. Kemudian proses fix sensornya sudah selesai, handphone sudah down di sini.
Dan terima kasih sudah menyimak tutorial ini, mudah-mudahan membantu. Sampai jumpa di tutorial-tutorial kami selanjutnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mantap jiwa.